Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah personil BRIMOB dan petugas kesehatan ditambah di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang, Hasundutan untuk bantu proses evakuasi. Seorang nelayan pencari kepiting di Batubara menjadi korban serangan seekor buaya muara. Pohon Natal setinggi 39,5 meter jadi simbol toleransi di Kota Pemantang, Siantar. Jumlah personil BRIMOB dan petugas kesehatan kembali ditambah untuk bertugas evakuasi pasca kejadian longsor di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Penambahan personil juga diharapkan mampu mempercepat proses identifikasi pencarian warga yang hilang. Proses evakuasi korban terdampak dari longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan masih terus dilakukan. Penambahan pasukan berjumlah 250 personel BRIMOB berasal dari Brimopolda Sumatera Utara. Selain diperuntukkan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi 10 korban hilang, penambahan pasukan diharapkan mampu menunjang upaya rehabilitasi permukiman warga yang rusak akibat longsor dan banjir bandang. Selain penambahan pasukan, Polda Sumatera Utara juga mengerahkan personil untuk kebutuhan pelayanan medis, forensik, maupun identifikasi korban. Polda Sumatera Utara juga telah membuka posko pengumpulan data mortem dan antemortem untuk diambil dari para kerabat korban. Pengumpulan data dari 10 korban hilang belum sepenuhnya terlengkapi. Posko DVI itu sudah didirikan, diawaki oleh 1 orang dokter spesialis dari Bitdokes dan juga ada beberapa perawat yang mendampingi. Mereka di sana bekerja sama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Humbahas untuk terus melakukan identifikasi. Sementara status darurat pada bencana longsor ini diperpanjang lagi seminggu ke depan. Dan proses evakuasi serta pencarian warga yang hilang masih diteruskan di tengah material batu yang besar dan lokasi di pinggir Danau Toba. Sudah melaksanakan rapat koordinasi, memastikan pemerintah daerah sekarang ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama sekarang bahwa Bupati Humbang Hasundutan sudah menetapkan status tanggap darurat selama 2 minggu. Saya juga karena penanganan di daerah sudah berjalan bagus, kerjasama dengan Polri, kemudian dari Basarnas, dari pemerintah daerah semuanya turun ke lapangan. Dan memang kalau kita lihat dampak bencana ini tidak mudah penanganan tanggap darurat karena ada manusia seolah-olah tidak ada apinya ya, kalau kita lihat batu-batu besar sehingga kita maksimalkan. Sejumlah warga yang mengungsi kini masih berada di lokasi tenda pengungsian dan kantor camat setempat. Bahan makanan terus didatangkan. Tiala Welubis dan Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang, Hasundutan. PJ Gubernur Sumatera Utara merespons dugaan perambahan hutan di perbukitan sekitar Danau Toba yang menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Humbang, Hasundutan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara akan melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara untuk bersama-sama dengan kepolisian melakukan penyelidikan di balik terjadinya longsor dan banjir bandang di Desa Simangulampe, Humbang, Hasundutan. Perintah agar dilakukan investigasi dinyatakan tidak lama setelah PJ Gubernur dan Forkopimda meninjau langsung lokasi banjir bandang pada Minggu 3 Desember lalu. Diharapkan dengan dilakukannya investigasi bersama-sama dengan pihak kepolisian dapat dilakukan upaya pencegahan di kemudian hari sehingga tidak terulang lagi bencana alam serupa.
Apakah ada gejala tektonik atau memang ada dampak tadi informasi tadi, sehingga hal ini kan bersama-sama dengan Pak Kapolda dengan bidang-bidang lain saya perintahkan untuk mencari data informasi apakah berupa investigasi atau kedalaman penyebabnya apa. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian terhadap 10 orang hilang akibat longsor dan banjir bandang yang menerjang Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan. Bencana tersebut juga mengakibatkan rumah milik 55 keluarga mengalami kerusakan. 160 jiwa mengungsi yang ditampung di kantor Kecamatan Bakti Raja, serta gedung serbaguna HKBP Simanulang. Bencana alam ini juga merusak hotel, gereja, serta fasilitas umum lain. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang nelayan pencari kepiting warga desa Gantung, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara diterkam buaya. Korban mengalami luka pada bagian kaki, warga pun beramai-ramai menangkap satwa buas tersebut. Syamsuddin, nelayan pencari kepiting mengalami luka parah saat mencari nafkah di aliran sungai yang menembus laut lepas perairan Batubara. Warga desa Gantung, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini mendapat serangan buaya yang menyebabkan kaki kirinya terluka akibat terkaman buaya. Mengetahui hal tersebut, warga kemudian langsung memburu buaya jenis muara itu. Perburuan predator buas itu kemudian menjadi tontonan. Mencari kepitingnya dalam air betuan. Tiba-tiba nyamber aja dia. 3 kali samber. Pertama tangan nggak kena, kedua perut, yang ketiga kakinya yang kena. Buaya yang telah menyerang korban pun ditangkap warga dan digantung di pohon. Petugas BKSDA pun datang dan mengamankan buaya yang ditangkap oleh warga. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Batubara. Polres Nias mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha telur. Pelaku pembunuhan ini tidak lain merupakan seorang petugas keamanan yang bekerja di samping toko milik korban. Kematian Edi Sofyan alias Liong, juragan telur di tokonya pada Sabtu malam lalu menggegerkan warga sekitarnya. Jasad korban pertama kali ditemukan istrinya dengan kondisi tubuh penuh luka bacok. Berselang beberapa hari setelah kejadian, polisi mengungkap kasus di balik melayangnya nyawa korban. Tersangka pembunuhan tidak lain Anugrah Zendrato, seorang satpam di sebuah perusahaan pembiayaan yang bersebelahan dengan toko milik korban. Motifnya ingin menguasai harta benda korban. Tersangka Anugrah Zendrato telah mempersiapkan tindakan kejahatannya sejak Sabtu 2 Desember pada pagi hari dengan mempersiapkan sebilah parang dari rumah saat akan berangkat bekerja. Tersangka sengaja mempersiapkan senjata tajam sebagai persiapan menghadapi perlawanan. Pada Sabtu petang, tersangka melancarkan aksinya. Modus bertandang ke toko sebelah kantor. Tersangka menanyai korban perihal harga telur yang merupakan komoditi utama usaha korban. Saat menjelaskan harga, korban menarik parang yang telah dipersiapkannya hingga keduanya terlibat duel. Korban berupaya melawan dan mempertahankan diri, namun tersangka membalas dengan menebas tubuh korban. Untuk motif pelaku ini berniat mencuri dan akan menghabisi apabila ditangkap. Pelaku ini ternyata bukan orang jauh, ya. Yang bersangkutan berprofesi sebagai security di sebelah TKP. Setelah memastikan korban telah tewas, tersangka menggasak uang dalam bentuk rupiah dan ringgit di meja kasir. Polisi masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal perampokan disertai kekerasan dengan ancaman maksimal hukuman pidana mati. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias.